Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, hari atau tanggal Kamis 6 Mei 2021, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Jawabannya yang pertama, menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses penukaran. Yang kedua, menurut Philip Kotler dan Armstrong, manajemen pemasaran internasional adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang ketiga, menurut W. Stanton, manajemen pemasaran internasional adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Soal yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Jawabannya, 1. Alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran internasional. Karena manajemen pemasaran internasional mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Manajemen pemasaran internasional merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawabannya, mengelola produk di pasar internasional. Kegiatan pemasaran dalam mengelola produk-produk perusahaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kegiatan besar, yaitu yang pertama, mengelola lini atau lini produk perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan meluncurkan produk atau produk-produk baru. Yang ketiga, mengelola merek secara strategis. Penggolongan produk ke Agen dan Grant 2005-330 membahas mengenai klasifikasi produk yang membedakan. Yang A, consumer goods dengan industrial goods. Yang kedua, antara convenience, preference shopping dan specialty goods. Yang ketiga, serta durable dan non-durable dan disposable goods. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Jawabannya, strategi harga internasional adalah strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional. Strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Jawabannya, tata dan tahapan tata cara ekspor barang. Yang pertama, perencanaan ekspor. Perencanaan ekspor barang sangatlah penting, di mana perencanaan tersebut meliputi produk apa yang ingin diekspor, penentuan klasifikasi produk Anda, negara tujuan ekspor Anda, jalur pengiriman barang baik itu melalui udara maupun laut, dan penentuan jadwal ekspor barang tersebut. Yang kedua, registrasi ekspor. Registrasi ekspor di sini merupakan output atau hasil yang diperoleh dari poin pertama atau perencanaan ekspor yang sering dikenal dengan sales kontrak. Nah, sales kontrak yang ada, pelaku usaha tersebut dapat mengurus perizinan kemudian ke instansi kementerian terkait dengan keperluan yang fleksibel tentunya. Yang ketiga, pengurusan bea. Langkah selanjutnya adalah pengurusan bea.
di mana seorang eksportir menyerahkan dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang Anda ke Bea Cukai. Setelah itu, DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai, akan menerbitkan dokumen NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Yang keempat, pengiriman barang ekspor. Setelah proses pengurusan bea selesai, lalu kita beralih ke proses terakhir, yaitu pengiriman barang ekspor dengan cara memasuk produk yang ingin diekspor ke dalam kontainer. Setelah itu, coba pastikan ketika Anda memasuk barang tersebut, Anda mendapatkan bukti penerimaan dari shipping company yang bekerja sama dengan Anda, dan saat barang Anda sudah sampai di negara tujuan, pastikan Anda mendapatkan dokumen pengapalan berupa Bill of Lading. Tahapan dan tata cara impor. 1. Menentukan harga dan sistem perdagangan. Hal terpenting dan yang paling utama yang harus Anda tentukan kepada supplier atau pemasok di luar negeri adalah atas dasar apa Anda membayar barang dengan harga sejumlah tersebut. Sebab dalam kegiatan impor barang, Anda sering menjumpai istilah VOB, CVR, CIV, DDP, VAS, dan sebagainya yang menunjukkan kapan tanggung jawab dan kewajiban biaya oleh supplier atau pemasok berakhir. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Setelah mengetahui harga dan tim penyerahan perdagangan, team of trade, dari pemasok Anda di luar negeri, maka harus dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat Anda. Yang ketiga, memilih frigate for order. Ketika mengimpor barang dari luar negeri, Anda harus memilih jasa pengiriman barang yang profesional yang dapat membantu Anda dalam mengurus serta memenuhi persyaratan dokumentasi dan pengurusan kepabeanan. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Agar biaya pengiriman lebih hemat, Anda harus memilih metode atau kombinasi metode pengiriman yang tepat. Yang kelima, asuransikan barang Anda. Sangat disarankan agar Anda mengasuransikan barang-barang Anda ketika mengimpor dari luar negeri. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka masing-masing. Yang keenam, pahami peraturan kepabeanan. Sebelum mengimpor barang, Anda disarankan untuk memastikan apakah ada pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Pastikan juga mungkin barang-barang tersebut memerlukan perlakuan khusus atau perlu dilengkapi dokumen tertentu dari negara asal sebelum dapat masuk ke Indonesia, atau mungkin memang dilarang impor. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Setelah mendapatkan konfirmasi harga dan term perdagangan, term of trade, dari pemasok Anda dan total biaya pengiriman, termasuk biaya masuk, pajak, dan lain-lain, untuk sampainya barang ke alamat Anda. Soal yang keenam, coba buka www.youtube.com dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Jawaban: pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pasar internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pemasaran global adalah pemasaran yang berskala dunia internasional yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha, sehingga peluang pasar selalu terbuka bagi seluruh pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Jadi bagi pengusaha bisa sekreatifnya untuk mengembangkan pasarnya. Tidak hanya dengan sekreatifnya saja, tapi mau berinovasi dalam mengembangkan pasar juga, dan pembisnis yang tangguh. Sehingga
tidak mudah digoyahkan atau ditenggelamkan oleh pembisnis atau pengusaha yang lain. Baginya itu suatu tantangan yang semakin berat dalam perusahaan. Soal yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawabannya yang pertama, ekspor. Yang kedua, melalui proyek turnkey. Yang ketiga, memberikan lisensi. Yang keempat, memberikan waralaba. Yang kelima, bentuk usaha patungan. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.